Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tips tetap menyenangkan anak selama belajar di rumah. Nah, di situasi pandemi ini, mengapa orang tua perlu menjadi penyemangat anak? Nah, hal ini dikarenakan tidak hanya orang tua saja yang perlu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat seperti ini. Begitupun dengan anak-anak. Anak-anak butuh kehadiran orang tua. Maka di sana peran orang tua selama pembelajaran di rumah ini bisa menjadi pendukung, menyemangati, membimbing dan mengarahkan serta memastikan anak-anak mampu belajar di tengah situasi pandemi ini. Nah, tips pertama yaitu kita harus menentukan lokasi pembelajaran. Nah, lokasi pembelajaran ini mendukung pembelajaran si anak. Diharapkan lokasi pembelajaran ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan hindari ruangan-ruangan yang terdapat benda-benda yang dapat mengalihkan perhatian si anak seperti televisi, alat bermain, games yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi anak seperti smartphone, gadget, mungkin itu dapat dihindari terlebih dahulu. Kemudian kedua yaitu kita harus mencoba memahami kebiasaan anak. Nah, jika si kecil sudah tidak fokus dalam belajar, sebagai orang tua kita diharapkan jangan memaksakan sang anak untuk belajar, dan kita harus memberikan jeda sejenak atau waktu istirahat. Misalnya, kalau si kecil sudah mengerjakan tugas, maka ia dapat istirahat terlebih dahulu. Apakah itu dengan kita berikan snack yang mereka sukai, atau makanan, atau boleh sesekali kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk bermain di waktu senggang istirahat pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pahami gaya belajar anak. Nah, di sini ada berbagai macam gaya belajar anak. Pertama yaitu gaya belajar visual, di mana anak dengan gaya belajar ini akan terbantu dengan adanya gambar saat belajar. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Anak dengan gaya belajar ini mudah terganggu dengan adanya suara. Nah, biasanya anak-anak ini suka membaca dengan ditemani oleh suara atau musik, di mana ia bisa menjadi lebih fokus. Kemudian ada gaya belajar kinestik. Biasanya anak-anak dengan gaya belajar ini akan lebih mudah belajar dengan melakukan gerakan-gerakan kecil. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menyadari dan jaga perilaku. Nah, sebagai orang tua seharusnya kita mendampingi anak dan memberikan contoh yang baik untuk sang anak. Jika kita mudah emosi dan membanding-bandingkan dengan orang lain atau dengan anak orang lain, maka itu dapat mengganggu proses belajar anak. Kemudian kita harus mampu untuk memanajemen waktu. Di sini kita tentukan pendampingan untuk anak. Apakah akan dilakukan pendampingan selama 30 menit, 60 menit, atau berapa menit pun itu. Namun itu kita harus membiasakan agar mereka terbiasa akan waktu atau tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu siapkan materi pembelajaran. Nah, ini merupakan hal yang paling penting. Nah, diharapkan orang tua ini sudah menyiapkan segala hal untuk mendukung pembelajaran sang anak, seperti buku, alat tulis, dan pendukung lainnya. Jangan sampai kita sebagai orang tua lupa untuk menyiapkan
hal-hal yang harus disiapkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Apalagi jika anak kita masih dalam usia emas, maka kita harus mendukung dan membantu mereka. Kemudian yaitu ketahui tahap perkembangan anak. Nah, apa saja tahap-tahap perkembangan anak di usia 2-3, 3-4, 4-5 tahun. Kita harus mengetahui apa saja tahap-tahap perkembangan anak-anak di usia tersebut. Hal itu menjadi dasar untuk menyiapkan pembelajaran selama di rumah. Ciptakanlah program-program kinestetik dan program-program olah tubuh, misalkan seperti olahraga yang dapat dilakukan di rumah selama pandemi ini, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan kita menyiapkan pelajaran yang mudah yang ada kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah anak diharapkan untuk mampu membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah, ngepel. Jadi di sini orang tua dan anak saling bersama-sama melakukan aktivitas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.